Dalam hidup, tidak semua luka berbunyi keras. Ada luka yang diam, namun meretakkan seluruh fondasi keluarga. Ada cinta yang tidak hilang, hanya tertutup oleh ketakutan, gengsi, dan kata-kata yang tak pernah diucapkan. Cerita ini adalah tentang seorang ayah yang hatinya terkikis perlahan, tentang seorang anak yang mencoba menjadi kuat namun tersesat di tengah tuntutan dunia, dan tentang sebuah rumah yang kehilangan suara cinta hingga hampir tidak mengenal lagi pemiliknya. Kini, saat tirai kisah ini dibuka, mari kita dengarkan suara-suaranya. Suara penyesalan, suara harapan, dan suara yang selama ini tertahan di dada ayah yang terluka. Selamat datang di kisah Ayah yang Mereka Singkirkan. Tubuhku masih lemah ketika langkahku menejak lantai rumah itu lagi. Rumah yang dulu kupenuhi dengan tawa, disiplin, dan aroma kayu jati yang dipoles dengan bangga. Kini setiap sudutnya terasa seperti museum kenangan yang tidak lagi mengenal pemiliknya. Aku berdiri lama di depan pintu sebelum mengetuknya, seperti seorang tamu yang meminta izin masuk ke dunia yang tadinya kupimpin sendiri. Resa membukakan pintu. Senyumnya ke aku, seolah tertarik paksa oleh kewajiban moral, bukan kerinduan. "Ayah, sudah pulang," katanya pelan. Kata pulang yang diucapkan seperti formalitas, bukan sambutan. Di belakangnya, Siska muncul dengan langkah perlahan. Senyum itu, senyum yang dulu kuhargai sebagai senyum seorang perempuan yang menjaga anakku, kini terasa dingin, berhati-hati mengukur kehadiranku. Seperti menilai barang yang mungkin tidak lagi berguna. Aku melangkah masuk. Entah kenapa ruangan itu terasa menyusut. Bukan karena dindingnya mengecil, tapi karena tempatku di hati mereka mengecil tanpa kusadari. Aku duduk di sofa. Dulu ini sofa tempat Resa kecil memanjat ke pangkuanku, menanyakan hal-hal sepele dengan mata berbinar. Kini jaraknya seperti benteng. Mereka berdiri di seberang ruangan, tidak duduk di sebelahku, tidak menanyakan kondisiku. Hanya tatapan cepat. Tatapan yang kubaca sebagai semoga ayah tidak merepotkan terlalu lama. Aku mencoba mencairkan suasana. "Rumahnya banyak berubah ya?" "Iya ya, biar lebih nyaman." "Nyaman bagi siapa?" Aku tidak berani bertanya. Aku sama sekali tidak mengenali lukisan baru di dinding, karpet yang diganti, bahkan aroma rumahnya berbeda. Seolah semua yang pernah kubangun sudah mereka ganti dengan kehidupan yang tidak menyisakan jejakku. Dan yang paling terasa asing adalah cara mereka menatapku. Seperti aku, bagian dari masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali dan mengganggu harmoni sekarang. Reza menyodorkan segelas air. Tanganku yang gemetar membuat airnya sedikit bergetar. Ia buru-buru menarik tangannya, mungkin takut gelas itu jatuh. "Ayah harus hati-hati, umur segini pasti, makin lemah." Aku tersenyum. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Dulu aku adalah pohon yang mereka naungi. Sekarang aku hanyalah ranting rapuh yang mereka takutkan akan patah dan membuat mereka repot. Aku ingin bercerita tentang kesepianku di rumah Satid. Tentang malam-malam ketika aku berpura-pura tidur, supaya tidak menangis karena tidak ada satupun keluargaku hadir. Namun melihat wajah Resa yang tegang, aku memilih diam. Barangkali kata-kataku hanya akan menjadi beban baru di pundaknya. Lalu dari dapur, ku dengar Siska berbisik kepada seseorang melalui ponsel. "Iya, ayah Resa sudah di sini, tapi aku nggak tahu sampai kapan. Ya, doain aja cepat pulih biar nggak terlalu merepotkan." Merepotkan. Kata itu menamparku lebih keras daripada penyakit manapun. Aku menutup mata sejenak. Rumah ini tidak berubah wujudnya. Hanya saja
Hangatnya telah mati tanpa ku beritahu. Dan aku sadar, kadang seseorang tidak benar-benar diusir dengan kata-kata keras. Ia hanya dibuat merasa tidak dibutuhkan, hingga akhirnya pergi sendiri. Menurut kalian, apakah seorang ayah pantas merasa asing di rumah yang ia bangun dengan seluruh hidupnya? Pagi itu, aroma masakan menyelinap dari dapur. Aroma yang biasanya menghangatkan hati seorang ayah tua. Tapi entah kenapa, hari itu aroma itu terasa seperti undangan yang tidak ditujukan untukku. Aku berjalan perlahan ke ruang makan, menahan napas setiap kali lututku bergetar. Usia memang telah menggerogoti tubuhku, tapi bukan itu yang membuat langkahku berat, melainkan tatapan yang selalu mengiringinya. Ketika aku tiba, meja makan sudah tertata rapi. Piring-piring putih berkilau, sendok garpu tersusun simetris seperti ritual keluarga yang dijaga. Namun ada sesuatu yang langsung kutangkap. Kursiku dipindahkan jauh di ujung meja, di sudut yang tidak pernah kugunakan sebelumnya. "Silakan duduk ya," kata Siska sambil menunjuk kursi itu. Nada suaranya manis, tapi manis yang hambar, seperti teh yang kehilangan gula. Aku memperhatikan posisi meja itu sekali lagi. Dulu, kursiku berada di sisi tengah, dekat Reza dan cucu-cucuku. Dari sana aku bisa menatap mereka, mendengar cerita hari-hari mereka, memberi nasihat yang mungkin tak selalu mereka dengarkan, tapi tetap mereka hormati. Kini tempat itu diberikan pada Siska, sementara aku dialihkan seperti vas tua yang dipindah ke rak agar tidak mengganggu dekorasi ruangan. Aku duduk perlahan. Kursinya dingin, jaraknya jauh dari percakapan, jarak yang disengaja, atau setidaknya mereka tidak mencegahnya. Reza duduk lalu tersenyum canggung. "Ayah kan butuh ruang lebih, biar makan lebih nyaman di ujung situ." Aku ingin bertanya, ruang untuk makan atau ruang agar tidak terlihat? Tapi lidahku menahan diri. Orang tua sering dianggap bising ketika berbicara, jadi aku memilih diam agar tidak menjadi alasan tambahan bagi mereka untuk menghela napas panjang. Mereka mulai makan. Percakapan mengalir cepat. Tentang pekerjaan Reza, tentang bisnis online Siska, tentang rencana liburan mereka ke Bali. Nama-nama tempat yang dulu kukunjungi bersama mendiang istriku terucap tanpa mereka sadari sedang menghujam hatiku. Aku mencoba menyelipkan suara. "Bagaimana cucu-cucu? Sekolahnya lancar?" Siska hanya menjawab sekilas, "Iya ya." Lalu melanjutkan bicara tentang rencana membeli mobil baru. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti dinding yang semakin menjauh dariku. Dan aku merasa seperti bayangan tua yang duduk di pojok ruangan, hadir tapi tidak dianggap hadir. Ketika aku hendak mengangkat sendok, tanganku sedikit gemetar. Gerakan kecil itu membuat sendok mengenai piring dan menimbulkan suara ting yang tidak sengaja. Siska tersentak kecil. "Aduh ya, pelan-pelan dong, kaget saya." Kalimat itu terdengar wajar, tapi tatapan yang menyusulnya adalah tatapan seseorang yang terganggu. Aku menunduk, merasa seolah aku sedang makan di rumah orang lain. Beberapa menit kemudian, saat aku memotong lauk yang agak keras, potongannya terpental sedikit ke tepi piring. Siska langsung menghela napas. "Makanya aku bilang, Reza, ayah tuh harus makanan lembut, susah nanti kalau berantakan." Berantakan. Seolah keberadaanku saja sudah bagian dari definisi itu. Reza tidak membelaku. Ia hanya mengambil piringku dan mengganti lauknya. "Ayah makan yang ini saja, yang lembut, biar gampang." Aku mengangguk. Mungkin bagi mereka aku adalah gelas retak yang harus ditangani serba hati-hati. Atau mungkin serba dijauhkan agar tidak mengganggu. Di tengah kesunyian itu, aku menatap meja makan yang dulu menjadi tempat paling hangat di rumah ini. Tempat di mana aku mengajarkan Reza cara memegang sendok, tempat di mana kami tertawa saat sambal terlalu pedas, tempat di mana istriku berdiri sambil menyeka keringat di dahinya yang selalu sibuk memasak untuk kami.
Kini, meja yang sama mengajarkan aku satu hal lain, bahwa seseorang bisa tetap berada dalam satu ruangan, tapi diasingkan tanpa suara. Ketika makan selesai, Siska membersihkan meja tanpa menatapku. Reza kembali sibuk dengan ponselnya. Aku duduk terpaku, merasakan kursi di ujung meja itu semakin jauh dari kehidupan yang pernah kubangun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti tamu yang kebetulan ikut makan di rumah anakku sendiri. Malam itu, udara rumah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengendap di antara dinding-dindingnya. Aku duduk di kamar kecil yang mereka sediakan untukku. Kamar yang dulunya ruang penyimpanan, kini diubah seadanya menjadi tempat aku menumpang. Bau lembabnya tidak terlalu mengganggu. Yang menggangguku justru suara-suara dari ruang tengah. Aku mendengar kursi dipindah. Suara bisik yang mereka pikir tidak sampai ke telingaku. Tapi usia tua bukan berarti pendengaran tumpul. Justru pada usia seperti ini, hati lebih cepat menangkap nada ketidakikhlasan. Aku serius, Mas. Kita harus bicara soal ayah. Itu suara Siska. Nada pelan, tapi penuh keluhan yang dibungkus keprihatinan palsu. Reza menjawab pelan, seperti orang yang kalah sebelum bertarung. Siska, jangan ngomong keras-keras. Ayah bisa dengar. Aku tersenyum pahit di dalam gelap. Setidaknya, namaku masih mereka sebut, walau seperti nama seseorang yang sedang diperdebatkan nasibnya. Aku cuma bilang, kita sudah kewalahan. Suara Siska kembali terdengar. Mas lihat sendiri kan, dia makin sering jatuh, makin susah jalan, obatnya mahal, butuh perhatian terus. Kita ini punya hidup juga. Kata dia yang digunakan Siska menusukku lebih dalam daripada isi kalimat itu. Ketika menantu tidak lagi menyebutku sebagai ayah, itu artinya ia sudah menetapkan jarak yang tak bisa kutebus dengan kebaikan apapun. Reza terdiam lama. Diam yang sama seperti makan siang tadi. Diam yang tidak melindungi, tidak menenangkan, hanya menambah beban. Aku menunggu ia berkata sesuatu untuk membelaku. Satu kalimat saja. Satu keberanian kecil untuk tetap menjadi anakku. Tapi yang keluar justru, aku cuma capek, Sis. Aku menutup mata. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada bila ia menyetujui pengusiran secara terang-terangan. Karena itu artinya, ia tidak menolak, tidak juga membela, ia hanya mundur. Siska kemudian menambahkan, lebih berani, lebih menghunjam. Kalau begini terus, rumah kita nggak akan tenang. Besok kita undang orang tua aku, kita bahas baik-baik. Kita harus cari cara biar keadaan stabil. Mas ngerti kan? Bahas, cara, stabil. Kata-kata itu terdengar seperti rapat bisnis. Dan aku sadar, aku sedang dibicarakan sebagai beban operasional, bukan sebagai ayah yang mereka cintai. Jantungku berdegup pelan. Capek bukan karena marah, tapi karena kecewa yang sudah menua bersamaan dengan tubuhku. Aku duduk sambil menatap dinding kusam kamar itu. Dinding yang seperti menelan suara-suara mereka dan memantulkannya lagi kepadaku dengan jelas. Siska menurunkan suaranya, tapi aku tetap mendengar. Mas, aku cuma nggak mau hidup kita jadi runyam. Kalau ayah tinggal di tempat perawatan, semuanya lebih mudah. Tempat perawatan. Eufemisme untuk kata pembuangan. Reza mengusap wajahnya. Terdengar lewat suara gesekan tangan yang panik. Jangan ngomong gitu, Sis. Ayah pasti sedih kalau dengar. Tapi ini kenyataannya, Mas. Kita yang repot. Kita yang nanggung biaya. Kita yang kerja. Dia cuma, ya, makin sakit.
Aku memejamkan mata, merasakan dada berdesak oleh kenyataan pahit. Aku yang dulu bekerja siang malam, aku yang membangun rumah itu bata demi bata, aku yang memastikan Reza mendapatkan pendidikan terbaik, kini menjadi topik rapat mengenai bagaimana cara menyingkirkanku secara halus. Kadang, luka paling besar bukan berasal dari hinaan keras, tapi dari kalimat pelan yang diucapkan oleh orang-orang yang kau sayangi. Lama mereka berbicara, suara mereka naik turun seperti gelombang yang mencoba menentukan arah kapal. Kapal yang tak lain adalah hidupku sendiri. Dan mereka mendayungnya ke pelabuhan yang mereka pilih tanpa mengundangku berdiskusi. Akhirnya suara langkah kaki Reza mereda, Siska menghela napas panjang, lampu ruang tengah dimatikan. Aku tetap duduk. Tidak menangis, tidak marah. Hanya merasa seperti sedang menghadiri rapat keluarga dari balik pintu tertutup. Dan ironinya, rapat itu tentang diriku. Pertanyaannya mengendap di benakku. Apakah aku masih anggota keluarga atau hanya agenda yang ingin mereka selesaikan? Menurut kalian, apakah diam Reza adalah tanda sayang yang tersesat? Atau tanda bahwa ia sudah menyerah menjadi anakku? Pagi bergulir lambat, seperti langit yang enggan membuka mata. Aku terbangun dengan rasa nyeri yang merayap dari sendi hingga ke punggung. Tubuh tua memang tak lagi bisa diajak kompromi. Ia punya caranya sendiri untuk mengingatkan bahwa waktu bukan lagi temanku. Tapi hari itu, rasa sakitnya berbeda. Lebih menusuk, lebih liar, seperti binatang kecil yang menggigit dari dalam. Aku meraba meja kecil di samping tempat tidur. Di sana, biasanya botol-botol obatku disusun oleh perawat rumah sakit sebelum aku pulang. Tapi botol itu kosong. Satu pun tidak tersentuh sejak malam sebelumnya. Aku menelan ludah. Mereka lupa lagi. Aku mencoba bangkit, tapi dunia berputar. Ruangan itu seperti kapal yang terombang-ambing. Aku bertahan pada tepian ranjang, menarik napas perlahan. Inilah tubuhku sekarang. Aku yang dulu menaklukkan pasar, menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini tak mampu berdiri tanpa gemetar. Aku berjalan keluar kamar, membuka pintu sambil menahan tubuh agar tidak tumbang. Di ruang tengah, Reza sedang bersiap bekerja. Rambutnya setengah rapi, dasinya belum terpasang sempurna. Siska sibuk di dapur, bersenandung kecil seolah hari itu begitu indah baginya. Ayah belum minum obat, kataku pelan. Siska menoleh sebentar lalu kembali ke kompor. Loh, bukannya obatnya di kamar, ayah tinggal ambil saja. Kalimat itu membuat dadaku menghangat, bukan oleh kasih, tapi oleh perih yang tak terlihat. Dulu, hanya dengan aku batuk sedikit saja, Reza akan berlarian mengambil air hangat. Dulu, saat aku sakit, semua orang mengelilingiku dengan cemas. Tapi itu dulu. Tahun-tahun ketika aku masih dianggap pilar, bukan beban. Aku kira kalian yang ingetin, jawabku. Reza mengancingkan kemejanya sambil bergumam. Maaf ya, aku lupa banyak urusan kantor. Aku mengangguk. Aku tidak marah, tapi luka kecil itu merayap naik seperti asap yang menghalangi nafas. Siska meletakkan piring di meja makan lalu berkata, "Aduh ya, ayah ini makin sensitif. Kami juga manusia. Kadang lupa, ya wajar." Wajar. Kata itu seperti duri yang menyelip halus. Wajar bagi mereka mungkin. Tapi bagi tubuhku yang rapuh, lupa bisa menjadi racun yang mematikan. Aku mengambil botol obat yang belum sempat mereka isi. Tanganku bergetar, tutup botolnya sulit dibuka. Beberapa detik aku berjuang, mencoba menjaga martabat kecilku,
Sebelum akhirnya Reza datang mengambilnya. "Udah, sini aku bantu." Tonnya lembut, tapi tergesa-gesa. Seperti ia hanya ingin mempercepat proses agar ia bisa pergi bekerja tanpa rasa bersalah. Ayah harus ingat sendiri juga. Ayah kan gak bisa ngawasin terus. Kalimat itu. Kalimat yang membenarkan bahwa usia tuaku memang menyulitkan mereka. Kalimat yang mengukuhkan bahwa aku bukan lagi prioritas. Ketika Reza pergi dan Siska menghilang ke kamar memilih pakaian, aku duduk di meja makan seorang diri. Gelas teh yang disediakan Siska tampak cantik, tapi rasanya hambar. Mungkin karena lidah tua ini sudah terlalu sering mencicipi kecewa. Aku memandangi botol obat di tanganku. Obat kecil, tapi fungsinya besar. Seperti hal-hal kecil dalam hidup ini yang sering diabaikan sampai terlambat. Seketika, aku teringat masa lalu. Saat aku jatuh sakit parah bertahun-tahun lalu, mendiang istriku selalu menyiapkan obat dengan tangan yang hangat, seakan obat itu hanya bisa bekerja jika dikirimkan oleh cinta. Setiap malam ia berkata, "Surya, jangan lupa minum obat. Kamu harus sehat, kamu kepala keluarga kita." Kini tidak ada suara itu. Yang ada hanya bunyi jam dinding yang terus berdetak, mengingatkanku bahwa waktu semakin menua bersama kesepianku. Dan aku sadar, bukan penyakit, bukan pula obat yang terlambat. Tapi perasaan bahwa keberadaanku kini hanyalah catatan pinggir dalam hidup mereka. Aku menatap pintu kamar Reza tertutup rapat. Aku menatap piring kosong di meja makan. Sunyi. Aku menatap kedua tanganku yang mulai kehilangan tenaga. Kemudian bisikan lirih keluar dari bibirku sendiri. Apakah ketika hari tua tiba, orang benar-benar menjadi selemah ini? Atau memang kasih sayanglah yang menguatkan seseorang selama ini? Tidak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya hatiku, retak perlahan. Menurut kalian, apakah lupa itu masih bisa disebut wajar? Jika satu-satunya yang dilupakan adalah orang yang pernah menjaga seluruh hidupmu. Aku selalu percaya bahwa rumah, betapapun rapuhnya hubungan di dalamnya, tetaplah pelukan terakhir yang akan menampungku. Namun pagi itu, ketika aku berdiri di ambang pintu dengan nafas yang tersengal dan lutut yang bergetar, aku merasakan sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih dingin, lantai terasa lebih asing, dan wajah anakku tak lagi menyambut. Radit berdiri di depanku, kedua tangannya bersedekap seperti orang yang sedang menahan sesuatu, entah marah, entah letih, entah mungkin jijik. "Ayah," katanya tanpa menatap. "Ayah harus ngerti, rumah ini sedang penuh masalah. Aku nggak bisa terus ngurusin ayah sendirian." Kata mengurus itu memukul dadaku seperti palu. Seolah keberadaanku adalah beban. Seolah napasku adalah kerepotan bagi hidupnya. Aku mencoba tersenyum walau bibirku kaku. "Aku tidak minta banyak, Dit. Hanya ingin dekat kalian. Mendengar suara cucumu di pagi hari, itu sudah cukup menyembuhkan badanku yang terus melemah." Ia menghembuskan nafas panjang, seperti marah pada udara. "Ayah selalu bilang gitu, tapi lihat kenyataannya. Ayah sering jatuh, pingsan, obatnya mahal, Santi juga stres. Besok-besok gimana kalau terjadi apa-apa? Kami juga punya hidup ya." Dan disitulah, dari balik ruang keluarga, Santi muncul. Wajahnya rapi, matanya dingin. Ia tak berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah cukup membuatku merasa seperti orang asing yang sedang menerobos rumah orang lain. Aku mencoba memijakan kaki masuk, tapi Santi menegakkan tubuh. Sekilas saja, tapi itu cukup. Tubuhku otomatis berhenti. "Kalau ayah sayang sama keluarga ini," kata Santi pelan, "ayah jangan memaksa tinggal.
kita bisa carikan tempat perawatan. Itu lebih aman, lebih cocok. Seperti aku ini barang tua yang harus dipindahkan ke gudang yang tepat agar tidak mengganggu lalu lintas rumah. Ada sesuatu dalam diriku retak perlahan. Tidak meledak. Tidak pecah seketika. Hanya retak. Membuat satu persatu kenangan mengeluarkan bunyi lirih seperti kaca yang dilewati angin. Aku menatap Radit. Anak lelaki yang dulu memelukku ketika takut gelap. Yang kubimbing hingga bisa berdiri tegak. Berlari tanpa jatuh. Langkahku terasa seperti melayang di atas tanah yang asing. Seolah bumi tak lagi memegangku dengan kukuh. Seolah setiap pijakan ingin mengantarku ke tempat yang tak ingin kutuju. Aku berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar yang mulai disiram cahaya sore. Membawa tas kecil yang isinya tak lebih dari obat-obatan dan 2 helai baju lusuh. Aneh, begitu sedikit yang tersisa. Padahal hidupku pernah terasa begitu penuh. Angin sore menyentuh wajahku, dingin dan jujur. Tak seperti kata-kata manusia yang kini lebih sering menusuk daripada menenangkan. Di sudut jalan aku berhenti, bukan karena lelah, melainkan karena dadaku kembali sesak. Sesak yang bukan berasal dari penyakitku, tapi dari luka yang lebih dalam dari urat dan tulang. Aku menyusahkan mereka, gumamku pelan. Setengah ingin meyakinkan diri, setengah lagi ingin membantah pikiran itu. Namun wajah Radit kembali muncul dalam ingatanku. Keras, gelisah, penuh tuntutan hidup yang mungkin tak lagi punya tempat untuk orang sepertiku. Aku tahu dunia ini terus bergerak, menuntut generasi muda untuk berlari. Tapi mengapa, ketika aku tak lagi mampu mengejar, aku justru ditinggalkan? Aku duduk di bangku taman, membiarkan tubuhku menurun pelan seperti daun kering jatuh dari ranting yang sudah terlalu tua. Anak-anak kecil berlari di kejauhan, tawa mereka seperti hujan tipis yang menyejukkan, tapi justru membuatku sadar bahwa tak ada satupun tangan kecil itu yang memanggilku kakek. Bahwa cucuku, darah dari darahku, bahkan tidak tahu aku sedang berjalan sendirian sore itu. Kalau ibumu masih ada, bisikku, menatap langit yang berubah keemasan, dia pasti marah melihat keadaan ini. Aku tersenyum getir. Ia adalah satu-satunya tempat pulangku dulu. Dan kini, saat tak ada lagi pundak tempat bersandar, aku hanya seorang lelaki tua yang mencari arti pulang untuk dirinya sendiri. Telepon di sakuku bergetar. Untuk sesaat, hatiku melonjak, harapan kecil, bodoh yang masih hidup meski sudah berkali-kali diinjak oleh kenyataan. Ternyata bukan Radit, bukan Santi, hanya notifikasi pengingat obat. Aku menutup mata. Seperti ada jendela yang tertutup dari dalam hatiku. Malam mulai turun perlahan, mengubah dunia menjadi bayangan. Aku berdiri lagi, meski lututku bergetar. Tidak ada tempat tujuan, tapi kaki tetap harus bergerak. Begitulah kehidupan mengajarku. Selama masih ada napas, perjalanan tidak berhenti, meski kita berjalan tanpa dipersilahkan kembali. Dengan langkah goyah, aku melanjutkan perjalanan. Tidak tahu hendak kemana, tidak tahu siapa yang akan menunggu. Tapi satu hal aku tahu dengan pasti, rumah yang kutinggalkan tadi bukan lagi tempat pulang. Malam merambat turun seperti selimut hitam yang tak benar-benar hangat. Aku berhenti di bawah lampu jalan yang berkelip pelan, seakan ikut kelelahan melihatku berjalan tanpa arah. Dalam cahaya yang temaram itu, bayanganku tampak begitu kurus, seperti sisa-sisa dari lelaki yang dulu berdiri tegar di depan ratusan karyawan. Kini, aku hanya bayangan dari bayangan. Perutku mulai perih, bukan lapar, tapi lebih seperti tubuh yang protes karena dipaksa menahan sesuatu yang terlalu berat. Aku duduk di halte kosong, memeluk tas kecilku. Di kejauhan terdengar suara motor dan tawa sekumpulan anak muda, hidup, bising, dan penuh tenaga. Tidak satu pun dari tawa itu menoleh padaku. Tidak perlu.
Dunia mereka tak membutuhkan orang seperti aku. Teleponku kutatap lagi, layar hitam, dingin, dan tak bernyawa. Aku mengetik pesan pendek untuk Radit. "Nak, ayah di luar, sudah makan belum kalian di rumah?" Kalimat yang tak seharusnya kutulis, tapi anehnya, itulah yang keluar. Seorang ayah, bahkan ketika disingkirkan, tetap memikirkan anaknya lebih dulu. Aku menunggu beberapa menit, berharap tanda biru muncul. Tidak ada, hanya diam, sunyi, dan seperti biasanya, sunyi menjawab lebih jujur daripada kata-kata manusia. Sambil menunduk, aku memandangi kedua tanganku yang bergetar. Tangan ini dulu memegang banyak hal sekaligus, perusahaan, rumah, keluarga, masa depan. Sekarang, semua itu lepas satu demi satu, seperti pasir yang tak mau bertahan meski ku genggam seerat mungkin. Apa aku layak disebut ayah jika akhirnya hanya menjadi beban untuk anakku? Bisikku lirih. Pertanyaan itu menggores sesuatu di dalam dada. Tapi malam tidak peduli. Angin hanya lewat, membawa bau tanah basah dari kejauhan dan meninggalkanku dalam renungan yang semakin pekat. Seorang bapak tua lewat, membawa gerobak penuh kardus. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. Senyum sederhana, tak menilai, tak mengasihani. Aku membalasnya pelan. Aneh, orang asing bisa memberi kehangatan yang tidak lagi kutemukan di rumahku sendiri. Bus datang melintas tanpa berhenti. Jalan terus, sama seperti hidup. Kadang ia tidak memberi kita kesempatan naik kembali. Aku bersandar, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak diusir sore tadi, ada air hangat mengalir di pipiku. Bukan tangisan sedih saja, tapi juga pelepasan. Seperti pintu yang lama kutahan, akhirnya kubiarkan terbuka. Mungkin beginilah rasanya menjadi tua. Bukan takut dengan kematian, tapi takut ketika hidup tak lagi punya tempat untuk kita. Namun, saat kutatap langit malam, ada satu hal kecil yang tetap bertahan dalam hatiku. Keyakinan bahwa di balik segala penolakan, Tuhan tidak pernah benar-benar menutup pintu. Dan mungkin, dari sunyi inilah, perjalanan baruku dimulai. Udara pagi menusuk dengan dingin yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar cuaca, lebih seperti dunia sedang menegaskan bahwa aku memang telah kehilangan tempat menghangatkan diri. Setelah malam panjang yang kuhabiskan di halte, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Bukan untuk memohon, bukan untuk pulang, tapi sekadar mengambil obat dan pakaian yang tertinggal. Rumah itu berdiri angkuh di ujung jalan, megah, bersih, sama seperti saat ku bangun dengan seluruh tenaga dan mimpiku. Namun entah kenapa, kini ia tampak seperti bangunan asing yang tidak lagi mengenalku. Jendelanya tertutup rapat, pintunya kokoh, halamannya sunyi. Seolah rumah itu pun merasa lebih damai tanpa kehadiranku. Aku mengetuk pintu perlahan, tidak ada jawaban. Kutunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Dari dalam, kudengar langkah kaki. Hening, lalu suara Siska, menantu yang dulu kusambut seperti anak sendiri. "Ayah, mau apa lagi?" Nada suaranya tajam, seperti pisau yang berkarat tapi tetap melukai. "Ayah hanya ingin ambil obat sama pakaian," jawabku pelan. "Radit belum pulang, ayah tunggu dia saja," katanya, lalu menutup pintu separuh, menyisakan celah sempit yang terasa seperti jurang. Aku menahan napas. "Boleh ayah tunggu di teras?" Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan seorang ayah di rumahnya sendiri. Siska memalingkan wajah lalu berkata lirih tapi jelas, "Jangan di sini ayah, tetangga bisa salah paham." Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang kubayangkan. Aku, yang dulu membiayai renovasi rumah ini beberapa kali, kini hanya dianggap potensi gunjingan. Aku mengangguk pelan. "Baik, ayah tunggu Radit." Pintu langsung ditutup, kunci berputar dari dalam. Suara klik itu terasa seperti garis akhir yang digambar tepat di depan kakiku. Rontok, dingin, menghina. Aku duduk di bangku kecil dekat pagar, mencoba memeluk diriku sendiri dari dingin yang bukan berasal dari angin.
Orang lewat menatapku sebentar, mungkin mengira aku sekadar tamu yang datang terlalu pagi. Tak seorang pun tahu bahwa lelaki tua yang duduk di tepi jalan itu adalah pemilik rumah yang tidak lagi dipersilahkan masuk. Setiap menit terasa seperti jam, teleponku tetap sunyi, pesanku semalam belum dibaca. Aku menunduk, menggenggam ujung jaketku kuat-kuat. Mungkin beginilah rasanya ketika cinta seorang ayah tidak lagi punya ruang untuk bernaung. Ketika akhirnya Radit datang menjelang siang, ia terkejut melihatku. Wajahnya tampak campur aduk, kaget, bersalah, takut menyinggung istrinya, dan entah apa lagi. Ia mengajakku bicara di luar pagar, seperti seseorang yang diam-diam bertemu orang yang tak seharusnya ia temui. "Ayah, jangan begini dong, nanti Mama Siska marah," ucapnya pelan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jejak anak kecil yang dulu selalu menunggu kepulangannya sambil membawa buku gambar. Tapi yang kulihat hanya lelaki dewasa yang terseret arus rumah tangganya. "Reza," kataku lirih, "ayah cuma butuh sedikit tempat untuk bernapas, itu saja." Ia tak menjawab, hanya menunduk. Kadang, diam seseorang lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Di detik itu aku sadar, pintu rumahku mungkin masih berdiri, tapi pintu hati mereka sudah lama tertutup. Dan pintu yang tertutup dari dalam jarang sekali benar-benar bisa dibuka kembali. Radit akhirnya membiarkanku masuk, bukan ke dalam rumah, tetapi hanya sampai ruang tamu. Itu pun dengan langkah kaku, seolah setiap detik ia takut Siska muncul dan menegur. Aku berjalan perlahan, merasakan lantai keramik dingin yang dulu kupilih sendiri. Ironis, bahkan lantai rumah ini lebih jujur dalam menyambutku daripada orang-orang yang tinggal di atasnya. Ruang tamu itu masih sama, wangi ruangan, foto keluarga yang tersusun rapi, bingkai besar potret Radit dan Siska saat pernikahan. Tapi ada satu yang hilang, foto besar keluargaku yang dulu kusimpan di meja sudut. Foto ketika ibunya Radit masih hidup, masa ketika rumah ini penuh tawa, bukan bisik-bisik kebencian. Aku mencari-cari dengan pandangan, tidak ada. Foto itu telah disingkirkan, mungkin ke tempat yang tak lagi terpikirkan, seperti aku. "Ambil barang ayah cepat saja Yayah," kata Radit gugup. Ia bicara lirih, seolah takut suara kami terdengar orang dalam. Padahal rumah ini adalah milikku, dulu. Sekarang, setiap sudutnya membuatku merasa seperti penyusup. Aku menuju kamar kecil yang dulu kutempati. Pintu itu menjerit pelan ketika kubuka. Nada yang terdengar seperti keluhan dari sesuatu yang lama tak disentuh. Di dalam, ruangan itu kosong, rapi, dingin. Tidak ada tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Baju-bajuku sudah dilipat terlalu rapi, seperti barang-barang yang hendak disingkirkan dari toko. Hatiku mencelos. Jadi, mereka sudah menyiapkan semuanya sejak lama, pikirku. Pengusiran itu bukan keputusan mendadak, aku hanya orang terakhir yang menyadarinya. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tangan ini bergetar, entah karena lelah atau karena hatiku yang semakin rapuh. Di meja kecil di sudut kamar, ada obat-obatku tersusun. Untung, mereka tidak membuang itu juga. "Ya, sudah," suara Radit memecah keheningan. Aku mengangguk, "Sudah nak." Ia melihat tas kecilku. "Hanya itu?" Aku tersenyum pahit. Ayah tidak punya banyak hal di sini. Radit menelan ludah, seakan kata-kataku terlalu berat untuk ditelan bersama hawa rumah ini. Ia membuka pintu depan, memberi isyarat agar aku segera keluar sebelum Siska turun dari kamar. Saat aku melewati ambang pintu itu, langkahku tertahan. Aku menoleh sekali lagi ke dalam rumah, ke ruang tamu, ke kamar, ke tangga yang pernah kulewati sambil menggendong Radit kecil, ke dinding tempat dulu tergantung foto-foto keluarga. Tidak ada yang tersisa dari hidupku di sana. Tidak ada kehangatan yang memanggilku kembali.
Hanya ruang kosong yang menunggu diisi oleh masa depan mereka tanpa aku. Radit menutup pintu pelan, suara klik kunci terdengar lagi. Aneh ya, padahal hanya suara kecil, tapi saat itu rasanya seperti dunia menutup pintu untukku. Aku berdiri di luar pagar, menatap rumah yang pernah kutinggali, kini berubah menjadi kotak kenangan yang tak lagi mengizinkan aku masuk. Angin siang lewat, membawa aroma masakan dari rumah tetangga, aroma keluarga, aroma kehidupan. Sementara aku adalah lelaki tua yang justru diantar pergi dari rumahnya sendiri. Aku menarik nafas dalam, bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Hidup tidak pernah benar-benar menunggu seseorang, batinku. Kalau aku berhenti di sini, maka disinilah aku akan hilang. Maka ku angkat tas kecilku. Dengan langkah yang gemetar, tapi hati yang mencoba bertahan, aku pergi meninggalkan rumah itu. Rumah yang kubangun, rumah yang kupenuhi cinta, rumah yang kini mengusirku dengan diamnya. Dan pada hari itu, aku benar-benar mengerti. Kadang rumah bukan lagi tempat pulang, tapi tempat yang mengajarkan kita bagaimana cara pergi. Aku berjalan tanpa benar-benar melihat arah. Matahari siang menusuk kepala, membuat langkahku terasa seperti menyeret batu yang tak terlihat. Jalanan ramai, namun aku merasa seperti berjalan di dalam lorong sepi. Orang-orang lewat, tapi tak satu pun benar-benar melihatku. Begitulah rasanya menjadi tua. Kau hadir, tapi perlahan menghilang dari pandangan dunia. Aku berhenti di depan sebuah warung kecil. Suara sendok yang beradu dengan piring, aroma kuah panas, dan percakapan para pengunjung seharusnya membuatku merasa hidup. Tapi entah mengapa, semuanya hanya mengingatkanku pada rumah yang tak lagi membukakan pintu. Pada meja makan yang kini tak menyiapkan kursi untukku. "Ayah mau makan apa?" tanya pemilik warung, seorang perempuan sederhana dengan kerudung lusuh, namun senyumnya hangat. Aku tersadar dari lamunanku. "Air hangat saja, Bu." Ia menatapku sejenak, melihat wajahku yang mungkin tampak terlalu letih untuk sekadar meneguk air. Tanpa banyak tanya, ia menuangkan segelas teh tawar. "Sudah, ini buat Bapak saja," katanya. Aku ingin menolak, tapi tangan ini terlalu gemetar untuk sok mandiri. "Terima kasih, Bu," kata itu keluar sambil menahan goyah di hati. Aku duduk di sudut, memeluk tas kecilku. Teh itu menghangatkan tenggorokanku, tapi tidak berhasil mencapai bagian dadaku yang terasa kosong. Di luar warung, kulihat orang-orang bergegas menjalani hidup. Ada yang tertawa, ada yang marah, ada yang sibuk mengejar sesuatu. Aku hanya mencari tempat untuk sekedar berhenti, bukan untuk menetap, hanya untuk memastikan aku belum benar-benar hilang. Tiba-tiba, teleponku bergetar pelan. Satu pesan masuk, "Radit." "Yah, maaf tadi buru-buru, ayah sudah dapat tempat tinggal?" Aku menatap layar itu lama, sangat lama. Kata-katanya sederhana, tapi justru menohok. Tempat tinggal. Seolah aku ini orang asing yang sedang mencari kontrakan, bukan ayah yang membesarkannya. Bukan lelaki yang membangun rumah tempat ia tidur setiap malam. Kuletakkan ponsel itu di meja, aku tak sanggup menjawab. Pemilik warung itu menatapku iba, mungkin menangkap kesunyian yang menekan bahuku. "Babah dari luar kota?" tanyanya ramah. Aku tersenyum tipis. "Tidak, Bu, saya dari rumah yang tak lagi menerima saya." Ia terdiam, senyumnya perlahan runtuh. Mungkin ia tak paham sepenuhnya, tapi ia mengerti rasa kehilangan. Aku bangkit, melanjutkan perjalanan. Tak ada tujuan, hanya langkah. Di trotoar, seorang anak kecil berlari mengejar ibunya. Tawa mereka simpel tapi menusuk. Aku teringat Radit kecil, bocah yang dulu selalu memelukku setiap aku pulang kerja, tanpa peduli seberapa lelah aku saat itu. Aku berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan. Daun-daunnya bergerak lembut, seperti menyuruhku untuk sekadar duduk dan bernapas. Kalau aku tidak tahu harus pulang kemana, bisikku pada diri sendiri, mungkin aku harus belajar memulai dari nol lagi.
Dan di bawah pohon yang tak mengenalku itu, aku duduk seorang diri, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Entah di mana aku akan berhenti, entah siapa yang akan menyapaku, entah berapa lama lagi tubuh ini bisa bertahan. Tapi satu hal ku tahu, aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku masih bisa melangkah, meski tanpa ada yang menunggu di ujung jalan. Senja turun perlahan, mengoleskan warna jingga ke seluruh langit. Awan-awan tampak seperti kapas terbakar, cantik tapi rapuh. Persis seperti hatiku yang sedang kuperbaiki sedikit demi sedikit. Aku duduk di kursi taman kota, memandangi anak-anak bermain kejar-kejaran. Tawa mereka memantul di udara, meluncur bebas tanpa beban. Aku rindu suara itu. Rindu rumah yang dulu memantulkan tawa serupa, saat Radit masih kecil, saat hidupku belum dipenuhi kata merepotkan. Angin bertiup lembut, membawa bau tanah dan dedaunan basah. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku merasa dunia tidak benar-benar menolakku. Langit tak bertanya aku dari keluarga mana, pohon-pohon tak memintaku menjelaskan mengapa aku duduk sendirian. Alam tidak menghakimi. Hanya manusia yang pandai melukai dengan cara halus. Dari kejauhan, kulihat pasangan muda berjalan sambil menggandeng tangan. Mereka tertawa, sesekali berhenti untuk bercanda. Aku tersenyum mengenang masa-masa ketika aku dan almarhum istriku sering melakukan hal yang sama, berjalan tanpa memikirkan hari esok. Rasanya waktu itu kami tak takut apapun, bahkan masa tua. "Pak, sendirian?" Suara itu mengejutkanku. Seorang pemuda duduk di sebelahku, mengenakan seragam ojek online. Wajahnya lelah tapi matanya hangat. Ia melihat tas kecilku dan bertanya tanpa basa-basi, "Pulang dari perjalanan jauh ya?" Aku hanya menghela napas. Tidak, lebih tepatnya perjalanan yang tak direncanakan. Ia tertawa kecil, bukan mengejek, tapi mengerti. Kadang hidup memang suka begitu, Pak, mengantar kita ke tempat yang kita tidak minta. Ada jeda sunyi, sunyi yang lembut, bukan yang menusuk. "Ada keluarga, Pak?" tanyanya lagi. Pertanyaan sederhana yang terasa seperti pisau tumpul, tidak memotong, tapi menggores perlahan. "Ada," jawabku, "tapi mungkin mereka sedang butuh ruang, atau mungkin mereka lupa bahwa aku masih hidup." Pemuda itu terdiam lama, lalu menatapku. "Pak, kalau nanti Bapak butuh diantar kemanapun, panggil saya ya. Bukan soal ongkos, saya cuma nggak tega lihat Bapak sendirian." Kata itu, nggak tega, membuat dadaku hangat. Orang asing bisa memanusiakanku, sementara darah dagingku sendiri mengusirku. "Makasih nak," ucapku dengan suara yang hampir pecah. Pemuda itu berdiri, bersiap pergi. "Jaga diri, Pak, dunia ini memang keras, tapi selalu ada orang baik di tengah kerasnya." Saat ia berlalu, aku menatap langit yang sudah mulai gelap. Bintang pertama muncul, kecil namun bersinar jelas. Aku menarik napas panjang. Mungkin benar batinku. Di tengah semua luka, Tuhan tetap menitipkan orang-orang kecil yang mengingatkanku bahwa aku belum benar-benar sendirian. Di kursi taman itu, aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Bukan bahagia, bukan harapan besar, hanya ketenangan kecil yang cukup membuatku bertahan satu hari lagi. Dan kadang, itu saja sudah cukup untuk lelaki tua yang sedang belajar hidup kembali. Malam turun seperti tirai tebal yang menutup perlahan-lahan, dan udara mulai menggigit kulit tua ini. Tubuhku memaksa untuk menemukan tempat bernaung, meski hanya sebentar. Kakiku membawaku ke sebuah musola kecil di pinggir jalan, tempat yang sejak muda selalu menjadi pelarianku ketika dunia terasa terlalu bising. Lampunya temaram namun hangat. Tidak ada yang menolak siapapun di sini. Tidak ada pintu yang dikunci dari dalam. Tidak ada suara yang berkata, "Aku mengganggu ketenangan rumah tangga."
Aku masuk perlahan, melepas sandal, lalu duduk di pojokan dekat jendela. Lantai dingin menyentuh kulit, tapi entah bagaimana dingin itu terasa menenangkan. Aku bersandar di tembok, nafasku teratur, tapi ada sesuatu yang berat di dalam dadaku. Gejolak yang sudah lama kutahan. Aku teringat kembali saat aku masih kuat menjadi imam keluarga. Suara langkah kecil Radit yang dulu berlari menghampiriku setiap aku pulang dari pekerjaan. Senyumnya, tatapan bangganya. Kapan semua berubah? Kapan cinta yang kubangun dengan seluruh hidupku berubah menjadi beban bagi mereka? Pintu musola terbuka. Seorang bapak paruh baya masuk, tampak seperti baru selesai berdagang. Ia melihatku, tersenyum singkat, lalu mengambil tempat di sampingku. "Dingin, Pak?" tanyanya pelan. "Sedikit," jawabku. Ia mengangguk, lalu mengeluarkan jaket tipis dari tasku. "Pakai dulu, Pak, saya punya satu lagi." Aku memandangnya, lembut, hangat, tanpa syarat. "Tidak usah, Pak, ini sudah cukup." "Sudahlah," katanya. "Manusia itu hidup untuk saling menguatkan. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita tolong, bisa jadi besok kita yang ditolong." Aku menahan nafas, kata-kata itu masuk perlahan, menembus celah paling dalam di hatiku. Seakan Tuhan sengaja mengirimkannya malam ini. Dalam diam, aku memakai jaket itu. Hangatnya sederhana, tapi cukup untuk membuat mataku berkaca-kaca. "Keluarga di mana, Pak?" Pertanyaan itu kembali datang kepadaku malam ini. Aku menghela nafas. "Mereka sedang belajar hidup tanpa saya mungkin." Ia mengangguk pelan, tidak bertanya lagi, tidak menghakimi. Seperti langit semalam, ia hanya menjadi pendengar yang baik. Azan Isya dari kejauhan terdengar lembut, seperti panggilan pulang. Bukan ke rumah yang mengusirku, tapi ke tempat yang tidak pernah menolakku, sedetik pun. Aku menunaikan sholat, dan ketika keningku menyentuh sajadah, air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama kutahan. Setelah sholat, aku duduk kembali, menatap langit malam dari jendela kecil musola. Bintang-bintang tampak jauh, namun tetap bersinar. Mungkin begitulah harapan, kecil, jauh, tapi cukup untuk menuntun seseorang yang tersesat. "Pak," ujar lelaki tadi sambil berdiri. "Kalau butuh tempat tidur semalam, musola ini aman kok. Saya sering lihat orang istirahat di sini." Aku menatapnya. "Terima kasih, betul-betul terima kasih." Ia tersenyum lalu pergi, meninggalkanku dalam keheningan yang lembut. Malam itu, di musola kecil yang tidak kukenal, aku merasakan sesuatu yang aneh namun menenangkan. Rasa diterima tanpa syarat, tanpa pertanyaan, tanpa syarat-syarat rapuh yang sering manusia buat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku tidur dengan nafas yang lebih ringan. Di tempat persinggahan yang tidak pernah kupikir bisa menyelamatkan hatiku. Aku selalu percaya bahwa setiap keluarga memiliki langitnya sendiri. Kadang biru, kadang mendung, kadang penuh badai. Tapi hari itu, langitku runtuh pelan-pelan, seperti atap tua yang tak lagi kuat menahan hujan masa lalu. Pagi masih lembut ketika aku bangun dengan punggung yang nyeri dan kepala yang berat. Suara mereka terdengar dari lantai bawah, mendesis, menekan, menembakkan kalimat-kalimat yang tak seharusnya terucap oleh darah yang sama. "Ayah bikin repot lagi. Kalau begini terus, sampai kapan? Apa nggak ada cara lain?" Cara lain. Aku tahu apa yang dimaksud. Mereka bicara seolah aku sudah tidak berada di dunia ini. Aku berdiri di balik pintu kamar, tangan gemetar memegang kusen seperti seorang tua yang hendak jatuh. Dadaku terasa sesak, bukan karena penyakit, tapi karena kenyataan. Rumah yang dulu kubangun dengan keringat, kini menjadi tempat yang menolakku perlahan. Ketika aku menuruni tangga, pembicaraan itu langsung padam. Mereka menatapku seperti seseorang yang tak sengaja mendengar rahasia kelam. Menantu perempuanku tersenyum kaku, pura-pura sibuk merapikan meja. Anak lelakiku berdiri tegak, tapi wajahnya jelas menunjukkan beban yang ingin ia hindari. "Ayah, sudah bangun,"
Suaranya datar. Aku duduk perlahan, menahan nyeri yang seperti menggerogoti tulang. Aku mencoba tersenyum, mencoba menjadi ringan, mencoba tidak menjadi beban. Tapi semakin aku mencoba, semakin mereka terlihat lelah. Lalu, tanpa bisa kutahan, aku berkata pelan, "Kalau ayah benar-benar memberatkan, bilang saja. Ayah bisa cari tempat lain, asal kalian tidak tersiksa." Sunyi. Sunyi yang memukul lebih keras dari kemarahan. Anakku tidak menjawab, menantuku menunduk, dan dalam keheningan itu, aku sadar satu hal pahit. Mereka tidak menolak idenya, mereka hanya tidak berani mengiyakan di hadapanku. Di momen itu, aku merasa seperti daun kering yang jatuh tepat di tengah jalan, terinjak oleh langkah yang tak sengaja, terseret angin tanpa arah. Hatiku merintih, tapi wajahku tetap tenang, pura-pura tabah agar mereka tidak semakin terbebani. Karena beginilah cinta seorang ayah. Bahkan ketika didorong menuju pintu keluar, ia masih takut melukai orang yang mendorongnya. Aku menatap langit dari jendela. Tidak ada biru tertinggal, hanya abu-abu yang menggantung berat, seolah turut menangis bersamaku. Sejak pembicaraan pagi itu, udara di rumah terasa berubah. Bukan lagi hangat seperti dulu ketika langkah kecil anakku berlari-lari memanggilku, "Ayah, ayah pulang," sambil membawa mobil-mobilan kayu yang kubuatkan. Sekarang yang tersisa hanya keheningan asing, seperti lorong rumah sakit yang menunggu kabar buruk. Aku mencoba bergerak perlahan hari itu, berusaha tidak menimbulkan suara apapun. Rasanya seperti aku harus menciutkan diri sendiri agar tidak menjadi alasan baru bagi mereka untuk mengeluh. Setiap napas harus kuhitung, setiap langkah harus kutimbang. Aku takut membuat mereka semakin jengkel. Saat aku keluar ke ruang tamu, menantu perempuanku sedang duduk sambil menggulir layar ponsel. Ia tidak menatapku, hanya melirik sekilas, seperti memastikan aku tidak jatuh atau pingsan, bukan karena khawatir, tapi karena tidak ingin kerepotan. "Pagi," ucapku pelan. "Pagi," jawabnya singkat, ringan, tanpa emosi, seperti angin lewat yang tidak mau berhenti. Aku ingin berbicara, tapi takut salah. Ingin duduk, tapi takut menduduki tempat yang sedang ia bersihkan. Ingin bertanya hal kecil sekalipun, tapi takut terdengar merepotkan. Aku kemudian duduk di kursi dekat jendela, kursi yang dulu kupasang sendiri, tapi sekarang rasanya seperti kursi untuk tamu asing. Dari situ, aku memperhatikan bunga-bunga yang dulu kutanam. Mawar merah itu kini kusut, tak terurus, layu seperti perasaan yang kupendam. Anakku pulang siang itu. Suaranya terdengar dari depan, berat, lelah, dan terpaksa. Ia masuk rumah sambil menghela napas panjang, seolah ia baru saja menghadapi beban hidup yang tidak pernah selesai. Ketika melihatku, ia tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah jalan. "Ayah sudah makan?" tanyanya. "Belum, ayah tunggu kamu," jawabku lembut. Ia terdiam sejenak. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga ada rasa ingin lepas, rasa ingin bebas dari kewajiban ini. Aku melihat semuanya, meski ia berusaha menyembunyikan. Kami makan bersama, tapi rasanya seperti 3 orang asing yang duduk dalam kebisuan yang tidak nyaman. Suara sendok bertemu piring terdengar seperti denting yang membelah hati. Setelah itu, anakku duduk di meja, menatap lembaran tagihan, laporan kantor, dan urusan rumah. Kepalanya penuh, aku tahu. Dan di sela beban itu, di sanalah aku berdiri sebagai beban tambahan. "Ayah," katanya perlahan tanpa menatap. Kalau kondisi ayah makin sering kambuh, mungkin kita harus cari opsi lain." Kata-katanya tidak selesai, tapi aku mendengar ujungnya tetap jelas, opsi lain untuk menyingkirkan aku. Hatiku jatuh pelan, seperti gelas yang tidak sengaja terguling ke karpet, tidak pecah, tapi retaknya terdengar oleh jiwa sendiri. Aku tersenyum tipis, menutupi luka itu dengan keberanian palsu. "Iya nak,
Ayah ngerti, karena seorang ayah meski sakit, meski rapuh, tidak pernah ingin menjadi batu yang menghalangi langkah anaknya. Bahkan kalau untuk itu, ia harus pergi dari rumah yang dibangunnya sendiri. Sejak percakapan itu, hari-hari terasa seperti berjalan di ujung pisau. Aku berhati-hati dalam setiap gerak, seolah salah sedikit saja, napasku akan dianggap keluhan, batukku akan dianggap gangguan, dan keberadaanku menjadi alasan untuk perdebatan baru di antara mereka. Pagi itu hujan turun perlahan, rintiknya mengetuk genting seperti mengetuk pintu hatiku yang mulai keropos. Aku duduk di teras, membiarkan udara lembab masuk ke paru-paruku yang ringkih. Suara hujan biasanya menenangkan, tapi hari ini justru terasa seperti bisikan masa lalu. Dulu kau kuat, Surya. Dulu rumah ini menyenangkan. Dulu kau disayangi. Tiba-tiba terdengar suara langkah ringan dari belakang. Siska, menantuku, perempuan yang dulu kusambut dengan penuh kelembutan, kukira akan menjadi anak perempuan yang tak pernah kumiliki. Ayah dingin gak duduk di luar? Tanyanya tanpa menatapku lama, seolah pertanyaan itu hanya formalitas, bukan kekhawatiran. Enggak nak, ayah cuma mau lihat hujan. Ia mengangguk kecil, tapi sebelum masuk, ucapannya menyusul seperti anak panah kecil yang ujungnya tak tampak tajam, tapi tetap menembus. Kalau ayah sakit lagi, Reza bisa stres, dia sudah capek. Ucapan itu sederhana, tapi nadanya jelas mengusir. Aku hanya tersenyum, senyum tua yang menyembunyikan puluhan luka. Iya, ayah ngerti. Setelah ia pergi, aku menatap jauh ke pekarangan yang pernah kutata sendiri. Aku ingat saat menanam pohon mangga di pojok halaman, saat Reza kecil memintaku mengangkatnya agar ia bisa menggantungkan ayunan kecil di dahan rendah. Kini pohon itu tumbuh besar, buahnya lebat. Ironis sekali, pohon itu lebih diterima tumbuh di sini daripada diriku yang menanamnya. Siang menjelang, Reza duduk di meja ruang tamu. Aku mendekat perlahan. Reza, Ayah mau ngomong sesuatu. Ia menatapku, bingung tapi juga waspada, seolah takut percakapan ini akan menjadi beban baru. Ayah tahu, ayah sering merepotkan. Ayah sadar tubuh ayah nggak seperti dulu. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diriku sendiri. Kalau suatu hari nanti, ayah harus pergi dari sini, ayah nggak apa-apa, asal kamu bahagia. Wajahnya menegang, ada konflik di matanya, antara ingin menyangkal dan ingin membenarkan. Ayah, bukan gitu maksud aku. Tapi itu yang ayah rasakan, potongku lembut. Ia menatapku lama, ada air yang hampir jatuh di matanya, tapi ia tahan. Mungkin karena gengsi, mungkin karena banyak suara di sekelilingnya yang membisikkan hal berbeda. Lalu ia berkata pelan, hampir tidak terdengar. Ayah, jangan mikir jauh dulu. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi bagiku itu justru seperti pintu yang ditutup perlahan, tidak keras, tetapi tetap menandakan bahwa aku tidak benar-benar dibutuhkan lagi. Dan hari itu, aku sadar satu hal. Kadang kata yang tidak diucapkan lebih menyakitkan daripada kata yang diucapkan terang-terangan. Karena diam mereka, diam Reza, diam Siska, semuanya seperti lubang kecil yang makin lama makin dalam, memakan sisa keberadaanku sedikit demi sedikit. Malam itu hujan belum selesai. Langit tampak seperti seseorang yang menangis terlalu lama. Gelap, berat, dan tak tahu bagaimana caranya berhenti. Aku duduk di kamar, membiarkan lampu temara menemani kesendirian yang semakin akrab denganku. Jam sudah lewat pukul 11 ketika aku mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Awalnya kuabaikan. Kurasakan tubuhku lelah, tapi mataku tak bisa benar-benar terpejam. Sampai akhirnya suara itu berubah menjadi percakapan. Perlahan, hati-hati, seperti mereka tidak ingin aku tahu. Aku bangkit pelan, membuka pintu kamar beberapa senti.
tidak untuk menguping, tapi suara mereka terlalu jelas untuk dihindari. Siska berkata dengan suara rendah namun tajam, "Za, kamu harus tegas. Ayahmu makin sering sakit. Kamu lihat sendiri, tiap malam batuknya makin parah." Reza terdiam sesaat. Dalam hening itu, aku merasakan detak jantungku sendiri berdetak lebih keras. "Aku tahu," jawab Reza akhirnya. "Tapi dia ayah aku, sis." "Justru karena itu," balas Siska cepat. "Kamu nggak bisa terus kayak gini. Kamu kerja banting tulang, pulang harus ngurus ayah yang makin hari makin butuh perhatian. Kamu juga manusia, Za." Ada jeda. Aku bisa membayangkan Reza menunduk, memijat peripisnya. Lalu Siska menambahkan kalimat yang paling menusuk malam itu. "Kita bisa cari panti jompo yang bagus, yang fasilitasnya lengkap. Ayahmu akan dirawat lebih baik di sana daripada di sini yang cuma bikin kamu stres." Dunia berhenti sejenak. Panti jompo, rumah lain, tempat orang-orang yang tidak lagi dianggap perlu. Aku menahan napas, seolah tubuhku tahu bahwa jika aku bernapas sedikit saja, rasa sakit itu akan tumpah. Reza berkata pelan, suaranya gemetar. "Aku nggak tahu, sis. Aku belum siap." Siska mendesah panjang. "Kalau kamu nggak siap, kapan? Tunggu sampai ayahmu pingsan lagi? Tunggu sampai kamu pecah sendiri karena harus urus semuanya? Reza, kamu itu kepala rumah tangga. Kamu harus mikir jauh." Kursi bergeser. Sepertinya Siska berdiri. "Sudahlah, aku cuma ingin kita hidup lebih tenang, termasuk kamu." Langkahnya terdengar masuk ke kamar mereka. Pintu tertutup. Aku tetap berdiri di belakang pintuku yang terbuka hanya beberapa senti itu. Tanganku gemetar, bukan karena penyakitku, tapi karena hatiku seperti dilubangi dari dalam. Selama ini aku selalu berusaha menghapus jejak langkahku di rumah ini, agar tidak mengganggu mereka. Selalu menahan batuk, agar tidak membuat mereka bangun. Selalu menahan sakit, agar tidak terlihat menyulitkan. Tapi ternyata, sesenyap apapun aku hidup, bagiku tetap terlalu bising bagi mereka. Aku kembali ke tempat tidur perlahan, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak berderit. Tubuhku lemah, tapi batinku lebih lemah lagi malam itu. Dan dalam gelap, aku tersenyum pahit sendirian. "Panti jompo ya," gumamku pelan. "Mungkin akhirnya memang di sanalah tempat yang paling cocok untuk orang seperti aku." Hujan di luar akhirnya reda, tapi di dalam diriku, badai baru saja mulai. Sejak malam ketika aku mendengar percakapan itu, caraku memandang rumah ini berubah. Dulu, setiap sudutnya adalah saksi perjuanganku. Tembok yang kubangun dari keuntungan proyek pertama, jendela-jendela kayu yang kupilih sendiri, bahkan lantai yang dulu kupoles hingga mengilap untuk pijakan Reza kecil. Kini semuanya terasa asing, seakan rumah ini tidak lagi bernafas bersamaku. Pagi berikutnya, matahari masuk dari celah tirai, tapi tidak membawa kehangatan. Hanya mengungkapkan debu yang menari di udara, seperti kenangan yang terus bergerak meski aku ingin memberhentikannya. Aku duduk di pinggir ranjang, mendengarkan suara rumah, piring beradu, langkah kaki, desahan AC, tapi tidak ada suara yang memanggilku. Aku keluar dari kamar perlahan. Di ruang makan, Reza dan Siska sedang sarapan. Tidak seperti dulu, tidak ada satupun kursi yang ditarik untukku. Aku berdiri beberapa detik, menunggu, mungkin mereka akan mempersilahkan. Tapi kenyataan berjalan lebih cepat dari harapanku. "Oh, ayah bangun," kata Reza tanpa senyum. "Sarapan ada di dapur." Bukan, "Yuk makan bareng ya." Bukan, "Mari duduk." Hanya penunjuk arah, seperti aku tamu yang baru tiba. Aku mengangguk kecil, lalu mengambil secangkir teh yang sudah dingin. Selagi aku duduk di sudut dapur, aku melihat dari jauh bagaimana Siska mencubit lengan Reza pelan, sebuah kode yang ia pikir tidak kulihat. Reza menatap meja, menghindar dari mataku. Saat itu aku sadar, aku tidak diundang dalam pagi mereka. Aku hanya kebetulan masih hidup di dalam rumah ini. Setelah sarapan, Reza bersiap ke kantor. "Sis, nanti sore kita ke tempat itu ya," bisiknya pada istrinya. Tempat itu, aku tahu apa maksudnya.
panti jompo. Aku tak bermaksud mendengarkan, tapi kata itu terdengar jelas, seperti palu kecil yang memukul perlahan namun berulang, membuat retakan makin dalam. Reza menatapku sebelum berangkat. "Ayah istirahat ya, jangan terlalu banyak jalan, kalau sesak bilang." Kata-katanya hangat, tapi hanya di permukaan. Hatiku tahu, ia sedang menjaga jarak, agar keputusan nanti tidak terasa terlalu berdosa. Setelah mereka pergi, rumah terasa kosong. Begitu kosong, suaraku sendiri terpantul dari dinding ketika aku bergumam pelan. "Dulu, aku membangun rumah ini untuk tempat pulang." Aku berjalan ke ruang tamu dan duduk di kursi tua dekat jendela. Kursi itu sudah mulai goyah, tapi aku sengaja tidak memperbaikinya. Aku ingin tahu mana yang lebih dulu roboh, kursi itu atau aku. Angin sore masuk dari ventilasi, membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Aku memejamkan mata, mencoba merasakan sedikit keberadaan. Tapi satu hal tidak bisa kutolak. Untuk pertama kalinya, sejak aku tinggal di sini, di rumah yang kubangun, yang kuserahkan pada anakku, aku merasa benar-benar menjadi tamu. Tamu yang tidak diminta, tapi juga tidak diusir secara gamblang. Tamu yang hanya menunggu waktu sampai tuan rumah mengisyaratkan pintu keluar. Dan dalam hening itu, aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan seorang ayah harus merasa asing di rumahnya sendiri? Hari itu, tubuhku terasa berat. Bukan hanya karena penyakit yang semakin sering menggerogoti dada, tetapi karena pikiran yang tak memberi jeda. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, sementara rumah masih tenggelam dalam gelap subuh. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan sesak yang datang dan pergi, seperti gelombang kecil yang perlahan ingin menjadi badai. Aku berusaha bernapas perlahan, tapi udara terasa seperti enggan masuk ke tubuhku yang rentah. Di luar, ayam tetangga berkokok. Aku tersenyum tipis. "Nafasmu masih lebih kuat dari nafasku pagi ini, Le," bisikku pada hewan itu. Ketika akhirnya aku keluar dari kamar, langkahku terasa ringan, bukan karena aku sehat, tetapi karena aku tak ingin suara langkahku didengar. Aku melewati ruang tamu yang remang, melihat bingkai foto keluarga di dinding. Wajah Reza kecil tersenyum lebar, memegang tanganku. Wajah Reza dewasa kini jarang tersenyum seperti itu, dan tangannya semakin jarang menyentuhku. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandang pohon mangga yang pagi itu diterpa angin lembut. Pohon itu tetap berdiri meski angin datang bertubi-tubi, sementara aku harus menggenggam lututku agar tidak jatuh. Tiba-tiba, sesak itu datang lagi, lebih kuat, menyerang seperti gelombang tinggi. Dadaku mengeras, pandanganku sedikit berputar. Aku memegang tepi kursi, mencoba berdiri, tapi lututku gemetar hebat. Napasku memendek, hanya ada satu kata dalam kepalaku. Jangan buat mereka repot. Tapi tubuhku tidak mendengarkan. Batuku pecah keras, menggema di ruang tamu. Tak lama, pintu kamar Reza terbuka. Ia berlari ke arahku. "Ayah, ayah kenapa?" Ada panik dalam suaranya, dan di dalam panik itu, kutemukan sekelumit cinta yang tidak mati, hanya terkubur oleh tekanan hidup. Siska muncul di belakangnya, namun responsnya bukan panik, melainkan kesal yang disembunyikan buruk-buruk. "Astaga, Za, malam-malam begini." Aku ingin berkata tidak apa-apa, ingin mengatakan bahwa aku hanya butuh air hangat, ingin menenangkan mereka, tapi nafasku sendiri tidak bersedia diajak bicara. Reza memegang pundakku. "Ayah tahan sebentar ya, aku ambil obat." Aku melihatnya berlari, dan saat itu ada perasaan hangat yang muncul sekejap. Ia masih peduli, ia masih anakku. Tapi ketika aku menoleh ke arah Siska, ia berdiri sambil memijat pelipisnya, gelisah, bukan karena aku, tapi karena ia ingin kembali tidur. "Ayah minum obatnya nggak teratur ya," katanya. Nada suaranya bukan bertanya, tapi menyalahkan. Aku ingin menjawab, tetapi nafasku terlalu sempit. Aku hanya menunduk pelan. Ketika obat akhirnya diminumkan Reza, sesak itu mereda sedikit demi sedikit.
seperti badai yang mundur karena lelah. Aku akhirnya bisa bernapas, meski pelan dan pendek. Reza menatapku dengan mata merah. "Ayah bikin aku takut," katanya pelan. Sebuah kalimat yang membuat hatiku bergoyang seperti daun yang disentuh angin lembut. Aku menyentuh tangannya. "Maaf ya nak, ayah nyusahin." Ia menggeleng cepat, terkejut. "Jangan ngomong gitu lagi ya." Tapi sebelum aku sempat meresapi kehangatan ucapan itu, Siska menarik napas panjang dan berdiri. "Za, kamu lihat sendiri kan, kondisi ayah makin parah. Kita harus ambil keputusan. Besok kita ke tempat itu." Selesai. Tempat itu, panti jompo. Ucapan itu jatuh di antara kami seperti pisau yang tidak disembunyikan lagi. Reza terdiam. Lama, sangat lama. Seolah kalimat itu membelah dirinya menjadi dua. Aku menunduk, bukan karena menyerah, tapi karena aku tidak ingin mereka melihat air mataku jatuh. Di usia senjaku, aku hanya ingin satu hal, tempat untuk pulang. Tapi sepertinya, bahkan rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri, tidak lagi menganggapku milik. Pagi itu berbeda. Aku merasakannya bahkan sebelum membuka mata. Sebuah keheningan yang bukan damai, melainkan tanda bahwa sesuatu akan berubah. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, seperti dinding-dinding ikut menjaga jarak dariku. Aku duduk perlahan, menunggu sesak itu datang. Anehnya, pagi itu dadaku justru terasa lapang. Mungkin bukan karena tubuhku membaik, tetapi karena batinku akhirnya berhenti melawan. Setelah kejadian semalam, aku tidak lagi ingin memaksa hidup di tempat yang tidak lagi memintaku tinggal. Ada saatnya burung tua berhenti pulang ke sarangnya, bukan karena tidak cinta, tapi karena ia tidak ingin terus mengotori tempat itu dengan bulu-bulu yang rontok. Aku keluar kamar. Di meja makan, Reza dan Siska sudah duduk. Keduanya tampak tegang. Siska memegang sebuah map coklat, rapi, seolah ia menyiapkan semuanya dengan hati yang dingin. Sedangkan Reza, anakku itu, ia memandangku seperti seseorang yang ingin memeluk, tetapi tangannya terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Ayah, nanti siang kita ada janji," ucapnya pelan. Aku tahu apa maksudnya. Panti jompo, tempat baru untuk seseorang yang dianggap terlalu merepotkan untuk tinggal di rumah sendiri. Aku mengangguk dengan senyum kecil. "Baik nak, ayah ikut." Reza terkejut. Serius ya?" "Iya." Kata itu saja sudah membuat matanya sedikit berair. "Serius?" Ulangku tegas namun lembut. "Ayah nggak mau bikin kamu makin tertekan." Siska tampak lega, terlalu lega. Reza justru paling gelisah. Kami sarapan dalam keheningan yang tak menyisakan ruang untuk kasih sayang. Saat itu aku sadar, cinta memang masih ada, tapi jalannya sudah buntu, tertutup oleh satu hal bernama beban. Setelah sarapan, aku berjalan ke halaman. Aku memandang pohon mangga yang sudah besar itu, menyentuh kulit batangnya. "Terima kasih, sudah tumbuh," gumamku pelan. Pohon ini jadi satu-satunya tanda bahwa dulu aku masih berguna. Aku menanam sesuatu yang akhirnya benar-benar bertahan. Di belakangku, Reza muncul. Langkahnya ragu, suaranya lebih ragu lagi. "Ya? Aku sebenarnya nggak mau ayah pindah." Aku tersenyum. "Tapi kamu juga nggak bisa nolak permintaan istrimu." Reza menutup mata, wajahnya hancur pelan. "Ayah,
Aku cuma bingung. Aku mengangkat tangannya. Tugasmu bukan milih ayah atau istrimu. Tugasmu adalah memastikan keluargamu nggak pecah. Ayah ngerti. Kalimat itu membuatnya menangis. Akhirnya, air mata yang selama ini ia tahan jatuh tanpa bisa ia cegah lagi. Maaf. Ya, maaf. Aku mengusap kepalanya pelan seperti dulu saat ia kecil. Sudah, Nak. Sudah. Kalau ini yang buat kamu tenang, ayah ikut. Ayah siap. Karena di dalam hati kecilku, aku tahu seorang ayah harus selalu menjadi orang pertama yang rela mundur demi anaknya bisa maju. Siang menjelang, kami bersiap. Siska terlihat terburu-buru, seolah ingin cepat pergi. Aku berjalan pelan menuju mobil. Setiap langkah seperti petikan biola yang sendu, panjang, dalam, memecah udara. Sebelum masuk mobil, aku menatap rumah ini sekali lagi. Rumah yang kubangun, rumah yang kuserahkan, rumah yang kini menolak keberadaanku. Dan dengan napas yang kutahan agar tidak bergetar, aku berkata dalam hati, "Terima kasih telah menjadi rumah meski hanya untuk sementara." Karena hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih siap pergi daripada tetap tinggal. Bukan karena aku tidak dicintai, tapi karena aku tidak lagi diperlakukan seperti seseorang yang layak tinggal. Malam itu hujan turun perlahan, seperti tangan langit yang ingin mengusap kepalaku yang telah lama menunduk. Aku berdiri di depan rumah yang dulu kubangun dengan seluruh cintaku. Rumah yang kini terasa asing. Seakan segala dindingnya telah belajar melupakan suaraku. Aku mengetuk pintu pelan, bukan berharap diterima. Hanya ingin memastikan bahwa hatiku masih mampu mencoba. Suara langkah mendekat, pintu terbuka. Anakku berdiri di sana. Laki yang dulu kukendong, kini menatapku seperti menatap masa lalu yang ingin ia buang jauh-jauh. "Ayah, mau apa lagi?" Suaranya datar, tapi aku menangkap getaran halus yang ia sendiri tak sadari. Aku tersenyum kecil, bukan karena tak sakit, melainkan karena itulah satu-satunya tameng terakhir yang kumiliki. Ayah cuma ingin mengatakan bahwa ayah sudah melepaskan semuanya. Ia mengernyit. "Lepas apa?" "Warisan, rumah, usaha. Semua yang dulu membuat kita bertengkar tanpa suara." Aku menatap kedua matanya. Mata yang dulu lari kepadaku setiap ia takut. Ayah tidak ingin harta itu jadi alasan kamu membenci ayahmu sendiri. Ia memalingkan wajah, tetapi aku melihat garis rahangnya mengeras, tanda bahwa kata-kataku menembus pertahanannya. "Ayah," katanya lirih, masih enggan menatapku. "Kenapa ayah selalu membuat aku merasa bersalah?" Aku menarik napas panjang, seperti menarik kembali luka-luka lama. "Karena kau bukan anak yang jahat." Jawabku lembut. "Dan hati yang baik selalu mudah merasa bersalah." Hujan makin deras menimpa punggungku, menelusuk lewat kerah jaket tipis yang kupakai. Namun entah kenapa, malam terasa lebih hangat daripada tahun-tahun kami saling diam. "Aku gak pernah bermaksud mengusir ayah." Akhirnya ia berbisik. "Aku cuma takut tak sanggup merawat ayah. Takut gagal. Takut kehilangan." Kata kehilangan itu pecah di udara seperti kaca rapuh. Aku membiarkannya jatuh tanpa menyalahkan siapapun. "Tidak apa-apa," jawabku. "Ayah sudah tua, sudah banyak merepotkan." Aku tersenyum, namun suara di dadaku bergetar. "Tapi ayah ingin kamu tahu, ayah tidak pernah marah. Yang ayah inginkan hanya melihatmu tidak dikuasai oleh ketakutan." Ia akhirnya menatapku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia melihatku bukan sebagai beban, bukan sebagai warisan berjalan, bukan sebagai sejarah yang menyulitkan, melainkan sebagai ayahnya. Dan itu cukup. Ayah, mau masuk dulu? Suaranya pelan, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Aku memejamkan mata sejenak. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pintu yang selama ini tertutup rapat, akhirnya terbuka. Tapi aku menggalengkan. Besok saja, kataku dengan senyum yang kali ini tulus tanpa luka. Malam ini biar kau istirahat dan biar hati kita mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tak lagi disembunyikannya. Aku melangkah pergi, membiarkan hujan membasahi tubuhku. Namun, di dalam dadaku, ada ruang yang menghangat. Ruang yang selama ini kosong kini mulai terisi kembali oleh harapan yang tumbuh perlahan. Karena malam itu, aku sadar satu hal. Kadang pintu tidak perlu dibuka lebar-lebar, cukup retak sedikit, agar cinta yang hampir mati bisa menemukan jalan pulang. Pada akhirnya, hidup mengajarkan kita bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan luka, tetapi keberanian untuk membuka pintu, meski hanya sedikit, bisa mengubah segalanya. Sang ayah tidak menang melawan usia, tidak pula melawan kerasnya hati anaknya. Yang dia menangkan adalah sesuatu yang jauh lebih sunyi, hak untuk dicintai, meski dengan cara yang terlambat. Dan sang anak, ia akhirnya belajar bahwa orang tua bukan beban, bukan batu sandungan, melainkan bagian dari masa depan yang tidak boleh ia kubur bersama egonya sendiri. Bila malam itu hujan turun sebagai saksi, maka biarkan cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sebelum menutup pintu bagi seseorang yang mencintai kita, tanyakan dulu pada hati, apakah kita siap hidup tanpa mereka? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Semoga cerita ini menyentuh, menyadarkan, dan membawa kedamaian bagi siapapun yang pernah terluka oleh keluarga sendiri. Jika cerita ini membuat Anda terdiam sejenak, jika Anda merasa ada hati yang perlu Anda pulihkan malam ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati Anda, subscribe channel Suara Kehidupan, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang berjuang dengan keluarganya. Karena sebuah cerita tak akan berhenti pada kata terakhir. Ia akan hidup ketika Anda membagikannya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya, hanya di Suara Kehidupan.